suaranya. Selamat pagi Pak I Gede Darmayusa. Selamat pagi. Dengan siapa nih, Pak Umar? Baik. Pagi Bang Gede. Pak, ya. Pagi Mas Rahman. Bisa dilihat? Bapak Direktur saya yang mungkin akan membahas lebih detail untuk kegiatan ini hanya gambaran saja. Untuk pelaksanaannya di bulan Juni sampai. Pak Rahman, bisa dengar suara saya Pak? Masih di mute. Pak Rahman masih di mute itu. Siap, bisa Pak Umar. Makasih Bang Gede udah di sela-sela rapat direksi nih. Biasa. Saya share slide lagi ke Mas Rahman ya. Siap Bang. Maaf, biasa ini protected selalu. Lupa kita. Oke baik, berhubung sudah jam 10 Pak Bang Gede ya, saya manggilnya Bang Gede aja deh. Kita bisa mulai sesi pagi ini? Bisa. Tapi sebentar, saya dimarahin Mas Rahman kalau nggak ganti screen. Sebentar ya Mas. Oh, iya. Siap. Ampun, siap. Oke. Udah ganti ya? Siap. Oh, saya juga harus ganti screen nih sebentar ya. Ini dibuatkan khusus untuk Bang Gede nih. Biasanya kegiatannya nggak ada virtual background-nya, Bang. Makasih Pak Bambang. Ini Pak Bambang Bang Gede, Dekan Fakultas Teknik Elektro kemarin waktu kunjungan, Bang. Baik, selamat pagi Pak Gede. Pagi. Biar sama-sama pakai batik. Baik, berhubung sudah jam 10 ya, kita mulai saja sesi kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua ya. Selamat pagi Bapak I Gede Darmayusa selaku CTO dari PT Excel Axiata. Selamat pagi juga kepada Bapak Dekan kita, Bapak Bambang Setianugraha. Selanjutnya kepada seluruh mahasiswa program studi S1 Teknik Komputer khususnya ya, dan juga mahasiswa Fakultas Teknik Elektro umumnya yang sudah bergabung juga di sesi pagi ini. Selain mahasiswa, saya juga memantau ini ada beberapa alumni ya yang juga bergabung. Ada rekan saya dari beberapa operator maupun vendor telekomunikasi juga bergabung pada sesi pagi ini ya, untuk mendengarkan langsung sesi dari Bang Gede Darmayusa. Oke, sebelum kita mulai diskusi pagi ini, sebagai pembuka acara kita, ada sedikit sambutan dari Pak Bambang sebagai Dekan Fakultas Teknik Elektro. Kepada Pak Bambang, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Jelas kan? Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi yang sehat walafiat ya, di tengah pandemi yang terus belum selesai sampai saat ini ya. Dan hari ini saya ucapkan khusus terima kasih pada Pak I Gede Darmayusa ya, CTO dari Excel Axiata atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan kuliah umum kepada anak-anak teknik komputer khususnya dan juga anak-anak teknik elektro yang lainnya. Ini menurut saya suatu yang kita patut syukuri ya, adik-adik semua ya, karena
informasi atau pengalaman atau sharing dari industri itu sangat penting kita perlu dengar ya, agar kita punya wawasan yang lengkap terhadap teknologi yang mungkin menjadi bagian dari perkuliahan kita sehari-hari, kira-kira begitu ya adik-adik. Khusus untuk PT Axiata ya, saya juga ucapkan terima kasih karena sebelumnya kami kan sudah dapat hibah ya dari PT Axiata untuk FTE gitu ya, dan juga peran dari Excel juga yang juga terlibat dalam TIP project di kampus ini juga. Jadi itu luar biasa dukungan dari PT Axiata ke Telkom University ya, khususnya juga di Fakultas Teknik Elektro. Saya harap mungkin adik-adik semua yang ada di sini ya juga perlu terlibat lebih intens ya. Kami punya lab yang sudah dihibahkan tentang IoT, perangkat IoT dan beberapa perangkat lain ya yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk memperdalam ilmu di situ ya. Juga mewujudkan inovasi-inovasi baru yang sebagai nanti bisa juga nih jadi timbal balik kita pada industri telekomunikasi di Indonesia begitu. Termasuk juga dengan TIP yang kaitannya adalah pengembangan perangkat-perangkat 5G. Jadi saya kira ini sumbangsih yang besar ya dari PT Axiata ke kampus, dan itu harus kita manfaatkan betul ya adik-adik semua di sini dengan kita memaksimalkan ya perangkat yang sudah ada, memaksimalkan juga knowledge yang kita punya ya untuk membangun atau mengkreasikan mungkin inovasi-inovasi baru yang bisa kita manfaatkan di teknologi 5G. Walaupun teknologi itu kelihatannya sudah begitu jauh gitu ya, kita mungkin masih belum produksi apapun di teknologi itu, tapi saya kira kita tidak boleh kehilangan harapan dan kita terus bisa belajar terus ya, dan sedikit demi sedikit kita mesti transfer kita terima gitu ya teknologi itu dan kita upayakan kembangkan sendiri di sini. Nah itu jadi untuk khusus untuk hari ini materinya kan tentang 5G ya Pak. Dan ini 5G sudah diluncurkan kemarin, peluncurannya juga di salah satu ada yang 5G Telkom saya itu meluncurkannya di TLU juga ada begitu ya. Jadi teman-teman perlu mendapatkan insight yang luar biasa dari Pak Gede ya, untuk bisa kita lihat kita mau berperan di sisi mana. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gede dan juga rekan-rekan lain yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini ya dengan baik gitu, dan juga pada rekan-rekan alumni lain dari Telkom University ya, terima kasih atas kesediaannya dan ikut berpartisipasi di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Elektro, Bapak Bambang Setia atas sambutannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi pada pagi hari ini ya. Sebagai perkenalan juga, Pak Gede bersama kita ini adalah mayoritas mahasiswa program studi S1 Teknik Komputer yang berada di tingkat 3 dan tingkat 4 ya. Mereka sudah berada di akhir studinya ya. Insya Allah bulan Agustus September ini sudah selesai di periode sidang tugas akhir ya. Nah, memang acara SG ini kami desain untuk mempersiapkan mahasiswa ya yang akan terjun ke dunia industri khususnya agar lebih mengenal gitu ya. Tidak terasa SG hari ini adalah SG terakhir yang ada di semester genap 2020-2021 dan kami telah mengundang berbagai tokoh nasional, CEO ya maupun pelaku industri maupun dari pemerintahan. Sehingga harapannya dengan adanya SG ini mahasiswa bisa punya pengalaman real gitu ya, berinteraksi dengan berbagai tokoh dan juga pelaku industri. Oke, sebelum saya mulai acara kita, saya mau memperkenalkan diri dulu untuk pembicara kita pada pagi hari ini ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua, beruntung sekali
kita hari ini bisa berkenalan dengan Pak I Gede Darmayusa. Kalau saya manggilnya Bang Gede gitu ya. Yang mana beliau lahir di Bali ya, tahun 73, tepatnya tanggal 4 Oktober, pendidikannya SMA 1 Singaraja, S1-nya di ITB, jurusan Teknik Telekomunikasi, dan juga S2-nya di bidang Strategic Business Innovation Prasetya Mulia. Kalau lihat dari pengalaman beliau ya, bisa lihat di sini beliau ini start karirnya dari bawah sekali ya, jadi merasakan betul bagaimana menjadi transmission engineer di vendor ya. Ini ada Lucent itu salah satu pabrikan telekomunikasi dari Perancis, lalu pindah ke Nokia. Waktu itu Nokia gabung sama Siemens jadi NSN ya, Nokia Siemens Networks. Lalu beliau ke Tower Bersama dan 2014 sampai hari ini di Excel Axiata ya. Jadi untuk kita semua, jika memang ingin berkarir di bidang IT maupun telekomunikasi, ketika kita sudah memantapkan diri jadi engineer, itu ada tahapan yang harus kita lalui gitu ya, dan memang itu bagian dari proses untuk kita menguasai knowledge di bisnis IT maupun telekomunikasi secara end to end ya. Mungkin itu saja sedikit pengantar ya maupun perkenalan CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak Gede, Bang Gede ya, saya akan membantu memandu acara kita pada pagi hari ini. Presentasi sekitar maksimal nanti setelah itu kita diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa. Baik, materi sudah bisa saya full screen, nanti mungkin saya akan bantu dari sisi memandu slide demi slide. SG hari ini sebagai materi teknologi 5G untuk enabler use case lintas industri dari Bapak I Gede Darmayusa, CTO dan Director XL Axiata, kami persilakan. Terima kasih Pak Umar atas pembukaannya. Semangat pagi buat semua rekan-rekan yang saya hormati. Pagi. Pak Bambang, salam hormat. Saya ketemu lagi biarpun kita sekarang secara online. Mas Rahman yang sudah memberi saya opportunity dan bos saya di STT Telkom itu ada tell you sekarang ya, itu adalah Mas Rahman. Dia minta saya datang, saya pasti datang. Dan ini adalah kelanjutan kerjasama seperti tadi Pak Bambang sampaikan. Kita sudah menyumbang salah satu lab untuk IoT. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan kita tentunya terbuka, perangkat yang kita sumbang mungkin tidak bisa memenuhi semua kebutuhan use case atau praktikum yang diminta. Kita di Excel ada ya, jadi kerjasama ini kita juga salah satunya dengan Telyu untuk bisa saling memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh kedua pihak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar, saya berkarir itu di bidang telco terus ya, dari saya tamat tahun 96 sampai sekarang, udah 25 tahun berarti ya. Jadi memang terlalu cinta sama telco sehingga tidak bisa ke mana-mana gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini benar-benar sudah memantapkan bahwa begitu masuk di Telyu, bidangnya misalnya sekarang adalah elektro ataupun teknik komputer, sudah memantapkan sebenarnya bahwa kita lihat 10 tahun, 20 tahun lagi, di mana sebenarnya saya harus bekerja, di mana saya harus berusaha, di mana saya harus berkarir, memberi kontribusi kepada keluarga tentunya ya, dan memberi kontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi apapun yang kita lakukan, pasti ujung-ujungnya untuk keluarga dan untuk bangsa dan negara. Harusnya sudah mantap sekarang, karena sudah di Telyu adalah salah satu yang university yang sudah sangat terkenal, mengeluarkan bibit-bibit unggul untuk industri, dan juga untuk ini. Bukan hanya buat Telkom ya, tapi juga buat Excel, Indosat, dan lain sebagainya. Oke, topik yang saya bawa hari ini lagi hot topic sebenarnya. Siapa yang tidak membicarakan soal 5G terutama dunia telco. Apalagi kita tahu semua 2 minggu lalu
Telkomsel sudah melakukan ULO dan komersial bertahap di beberapa kota. Sekarang Indosat juga lagi meminta untuk sertifikasi uji layak operasi. Nah, kalau nanti ada yang bertanya Excel kapan, tunggu saja beritanya ya, akan menyusul. Jadi secara industri 5G ini sudah sangat menjadi hot topic, dan untuk itulah kenapa saya ingin memberi banyak sharing hari ini kepada teman-teman mahasiswa, terutama sekali lagi ini adalah orang yang akan mungkin tahun depan sudah masuk industri gitu ya, apa yang mesti disiapkan, terutama kalau bergelut di bidang telekomunikasi. 5G adalah satu pengetahuan umum kayaknya nih ya, yang jadi nanti mungkin ditanya pada saat wawancara, apa yang teman-teman tahu mengenai 5G. Nah, mudah-mudahan sesi pagi ini bisa memberi pengetahuan yang secara umum dan juga bisa memberi motivasi bahwa 5G itu is not about technology, is about our life gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya siapa operatornya? Oke, terima kasih. Kita sekarang sudah sangat familiar dengan 4G ya. Semua orang pakai handphone, semua orang pakai smartphone. Di Excel ya, di Excel Network sudah 92% handset pelanggan itu udah 4G capable, sudah smartphone ya. Jadi tinggal sekitar 7-8% yang masih sampai 3G. Kita bilang old phone, new smartphone ya. Nah, pada saat ini juga jumlah handset 5G masih tidak terlalu banyak. Less than 100,000 ya. Kurang dari 100.000 dari total 50 juta pelanggan kita. Tapi bukan berarti kita bisa mengatakan 5G itu belum datang atau masih sangat lambat gitu ya. Pada saat di tahun 2013 sampai 2014 pada saat 4G pertama kali diperkenalkan, take up rate-nya itu memang agak lambat ya. Karena apa? Orang masih sangat puas dengan 3G, belum mengerti atau belum tahu apa saja yang akan 4G dapatkan. Dan juga pada saat itu ada pergantian SIM card ya. Kita bilang dari SIM ke USIM. Jadi syaratnya dulu itu banyak. Selain beli handphone, punya produk 4G dari paket 4G, dan juga harus ganti SIM card. Nah saat ini, biarpun secara jumlah handset di network kita itu masih sangat sedikit, tapi pada saat orang mau akan memakai 5G, dia nggak perlu ganti SIM card lagi. Jadi akan seamless. Itu juga akan memudahkan penetrasi 5G jika memang nanti sudah komersial. Tapi itu tadi, sekarang orang sudah terbiasa dengan memakai data, orang terbiasa memakai video, orang memakai streaming, video conference. Orang udah mulai tahu bahwa 5G itu akan membawa semua pengalaman itu menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat, menjadi lebih reliable ya. Kalau kita bisa bilang secara umum, transfer data itu bisa 40 kali, latensi juga sangat-sangat baik, sampai 1 milisecond udah nggak terasa itu, ya kan? Sampai koneksi masif, kalau misalnya sekarang masih terbatas 100, 150, sampai 200 orang misalnya dalam satu sektor itu udah membuat network itu congest, itu bisa sampai ribuan connection dalam satu sektor itu masih bisa kita entertain, karena bandwidth dan algoritma di 5G itu jauh lebih efisien. Jadi dengan keunggulan seperti ini, orang sudah mulai ngebayangin bahwa kalau saya nanti pakai 5G, saya transfer film lebih cepat, transfer data, big data lebih cepat, saya nonton film sudah bisa, mungkin bukan hanya 4K gitu ya, tapi juga 8K, video 8K. Itu sudah merupakan pengalaman yang jauh lebih berbeda daripada hanya sekedar high definition seperti yang kita nikmati sekarang. Jadi dari sini kita sudah melihat hype-nya itu sudah ada gitu loh. Dan saya baca berita dari Google Search Engine, akhir-akhir ini dalam 2 minggu terakhir begitu Telkomsel melaunch 5G, search terhadap HP 5G itu naik 2 kali lipat. Ya, di search engine orang mulai type in 5G handset itu naik 2 kali lipat. Artinya sudah mulai mereka sudah mulai siap-siap. Mereka akan segera bisa beli handphone dan mencari yang murah tentunya ya.
Nah, handset yang murah inilah yang menjadi turning point nanti. Kalau handset masih mahal, take-up rate-nya pasti akan rendah. Tapi begitu handset itu jauh lebih affordable, nah itu yang akan membuat take-up rate 5G itu akan jauh lebih cepat dari 4G di tahun 2013-2014 ya. Next, Pak. Kelebihan atau value proposition yang ditawarkan oleh 5G itu sebenarnya ada tiga besar ya. Pertama adalah tentunya terhadap customer yang sekarang menikmati 4G itu adalah kita bilang enhanced mobile broadband dengan kecepatan yang lebih cepat, kepadatan user yang lebih tinggi, kapasitas yang besar. Ya, ini udahlah bisa dibilang adalah kelanjutan dari 4G ke 5G. Ini ekspektasi yang biasa, yang paling biasa. Yang kedua adalah Massive Machine Type Communication (MMTC). Kalau sekarang kita memang bisa punya, tentunya teman-teman familiar dengan IoT ya, Internet of Things. Internet of Things itu artinya kan sensor yang sedemikian rupa dimonitor atau di-compile oleh network kita sekarang dan akhirnya menjadi big data dan itu akan dianalisa. Dengan adanya 5G, jumlah sensor yang bisa dimonitor itu jauh lebih besar ya. Kalau sekarang kita punya misalnya ada satu use case, satu sektor itu misalnya bisa sampai cuma 50 sampai 100, nantinya bisa ribuan ya. Bisa malah mungkin jutaan nanti kalau memang sudah capacity bandwidth 5G itu jauh lebih besar ya. Nah, terus yang ketiga adalah very low latency and ultra reliable ya. Dua hal ini sangat penting. Ini yang tidak bisa kita lakukan di 4G. Ini yang tidak bisa kita lakukan LTE. Artinya latensi itu sangat kecil sehingga beberapa use case yang memerlukan reliability dan latensi yang sangat rendah itu bisa dimungkinkan. Kita lebih melihatnya ini seperti mission critical use case. Biasanya dipakai untuk keperluan yang benar-benar kritikal seperti autonomous car itu kan nggak bisa delay itu pada saat kita melakukan respon gitu ya. Atau misalnya remote surgery, orang yang paling umum bilang, biarpun mungkin sampai saat ini use case-nya masih belum terdevelop, tapi that's the objective. That's something that already in the pipeline of all the use case developer. Ya. Jadi tiga hal inilah yang sebenarnya membuat 5G itu akan menarik, dan apapun juga use case yang akan kita develop, sebenarnya tiga ini akan kita kombinasikan. Salah satu saja nggak apa-apa, ya. Misalnya sekarang mobile broadcasting. Kita tahu kalau kita melihat teman-teman kita di Metro TV, di TV One, RCTI, bahwa mobil meliput suatu event pakai satelit langsung, gitu ya. Nah, saya pernah nanya, kenapa masih pakai satelit? Kenapa nggak pakai 4G? Mereka bilang adalah sangat-sangat reliable dan juga capacity yang mereka perlukan itu juga cukup besar. Jadi begitu mereka ada event, misalnya kayak demo gitu ya, mereka akan datang di sana, satelit langsung di mobil langsung diparkir, satelit langsung dipancarkan untuk live event gitu ya, karena itu reliable. Kalau misalnya sekarang dengan 5G, tentunya capacity yang diperlukan untuk live broadcasting itu akan bisa lebih terpenuhi. Mau HD, mau 4K, mau 8K bisa dilakukan ya. Security surveillance juga sama. Kalau sekarang kita punya CCTV hanya bisa melihat bayang-bayang saja atau resolusi yang nggak bagus. Nanti bisa di zoom in sedemikian rupa sehingga bisa kita wajahnya lebih jelas dan lain sebagainya ya. Nah ini aplikasi dari yang apa yang kita punya sekarang tapi lebih advance. Nah kalau IoT sensor kita sudah punya sekarang misalnya untuk agriculture, untuk grid atau energi ini distribution dan auto waste management ya. Nanti di slide-slide berikutnya nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut ya. Next. Oke, hanya ngasih gambaran aja ini yang tadi saya sebutkan, what we expect is really totally different with 5G ya. Orang bilang bahwa 5G is another 4G plus is totally wrong assumption, a wrong opinion ya. Dulu kita puas misalnya hanya buat nelpon. Saya masih ingat begitu kita dapat fitur SMS aja itu happy banget gitu ya. Dari hanya call sekarang bisa kita ngobrol pakai SMS. Itu masih saya ingat itu di awal-awal saya bekerja.
Kemudian begitu ada 3G ternyata saya bisa buka internet, biarpun masih patah-patah. But ekspektasinya waktu itu memang sangat rendah karena memang kemampuannya cuman bisa misalnya sampai 360 pixel untuk video atau maksimum 720 tergantung kepadatan gitu ya. Nah, dengan adanya 4G ternyata sekarang kita video streaming, video on demand, banyak OTT yang sekarang menawarkan service yang dulu tidak terbayang gitu ya. Nah, 5G bukan hanya sekedar faster seperti tadi saya bilang ya. Ini akan merubah cara kita hidup, cara kita bekerja, dan cara juga government dalam melakukan pelayanan publik. Nah, 3 hal ini mungkin nanti akan saya bisa bahas satu persatu, tapi it's going to change totally the way we live, the way we work, and the way the government serve the community or the public. Ya. Mungkin selanjutnya bisa satu-satu nih dulu nih. Next, ya. Salah satu business opportunity yang kita sekarang lagi garap di semua telco industri adalah, kalau dulu sasaran kita adalah handset mobile gitu ya. Bagaimana setiap orang punya handset, punya mobile, karena itu adalah pelanggan kita langsung. Sebenarnya the business opportunity yang paling besar itu adalah bagaimana kita bisa men-serve mereka sebagai keluarga yang punya rumah, men-serve mereka sebagai community gitu ya. Makanya ada misalnya di Excel kita punya namanya Excel Home gitu ya. Biarpun itu masuknya lewat fiber, kita menawarkan langganan dalam bentuk fiber, dalam bentuk internet, dalam bentuk WiFi gitu. Sebenarnya itu adalah entry point kita untuk home industry, home business opportunity yang lebih besar. Nah, kita benar-benar pengen yang namanya smart home itu benar-benar smart gitu. Nanti saya bayangkan bahwa yang namanya remote control di TV, AC, dan lain sebagainya yang kita punya sekarang itu akan hilang gitu. Yang digantikan oleh satu device yang berupa handphone. Jadi handphone kita nanti bertugas untuk memonitor semua appliance yang ada di rumah dan dari manapun kita berada, kapanpun dan dimanapun kita berada. That's the future ya. Yang belum mungkin tidak terbayang sekarang, tapi more or less we going to get there ya. Jadi di rumah itu sensor itu akan banyak. Kalau setiap rumah punya minimal 10 atau sampai mungkin 20 sensor, kalau semuanya entah AC, entah kulkas, entah TV, entah air, listrik, dan lain sebagainya. Anggap satu komplek perumahan itu ada 100 rumah aja, udah 1000 sensor. Ya, jadi 4G bisa masih melayani seperti itu, tapi volume base, kepadatan sensor itu tidak bisa dilayani oleh 4G. Jadi 5G lah kesempatan itu bisa kita explore, sehingga potensi bisnis yang ada di rumah tersebut bisa kita maksimalkan. Dan juga secara ekonomis akan lebih murah karena economic of skill-nya itu dapat gitu ya. Harga sensor juga lebih murah, harga layanan kita bisa lebih murah, per bit-nya juga lebih murah karena kita melayani mungkin dalam satu komplek itu instead of cuma 10, sekarang 1000 oleh satu site ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita explore dari smart life ini, kita bilang smart life ya. Remote surgery tadi sampaikan ya, remote konsultansi. Jadi dokter nggak mungkin datang ke tempat remote, tapi dokter seahli apapun di Jakarta, di rumah sakit Cipto gitu misalnya, atau malah mungkin connect ke rumah sakit yang ada di Singapura, itu bisa secara remote sekarang kita dapatkan. Instead of kita ke Singapura, mereka bisa ngasih layanan langsung. Yang pernah kita lakukan misalnya adalah di salah satu showcase yang pernah kita lakukan di Excel adalah hologram itu ya. Jadi kayak kita bisa bilang gimana menghadirkan orang secara fisik gitu, di suatu tempat biarpun dia nggak pindah. Nah, kemarin kita bisa lakukan biarpun masih belum terlalu sempurna, masih ada lagging, tapi dengan lebih mature-nya solusi ini, lebih mature-nya network 5G, saya yakin itu akan sangat-sangat real, lebih real ya. Jadi biarpun kita work from home, tapi kita bisa menghadirkan dosen kita di depan kita secara hologram gitu. Nah itu mungkin dan dosen pun bisa menghadirkan sedemikian banyak mahasiswa di depannya gitu ya. Nah, tentunya semuanya harus berpakaian rapi ya, biar karena namanya hologram akan menampilkan apapun yang ada di depannya gitu ya. Nah, ini adalah business opportunity yang sangat besar yang sampai saat ini mungkin belum tereksplor secara maksimal. Mungkin teman-teman tahu bahwa home penetration
untuk kabel fiber di Indonesia itu masih sekitar 10-11%. Masih sangat kecil. Sedangkan handset atau mobile penetration sudah di atas 100% karena jumlah pelanggannya kadang-kadang satu orang bisa punya 2 nomor gitu ya. Tapi home penetration masih sangat-sangat kecil dan bisnisnya sangat besar. Ini yang harus dieksplor ya. Use case-nya harus dibuat ini. Teman-teman ini makanya nanti di akhir saya benar-benar mengencourage bahwa smart life ini adalah salah satu use case dari keseharian kita ya. Apa sih poin-poin kita? Apa sih yang pengen kita lakukan dengan lebih nyaman? Apa sih yang bisa kita lakukan dengan lebih multitasking dalam satu bersamaan? Karena kalau secara manual, secara fisikal kita tidak bisa lakukan secara bersamaan. Dengan adanya teknologi, dengan adanya sensor, dengan adanya device yang sudah terkonek dengan handset kita bisa melakukan 5 hal dalam satu yang saat bersama. Dan kadang-kadang kalau misalnya nanti ada artificial intelligence, machine learning, mungkin ada keputusan-keputusan kita yang tidak perlu kita ambil sehari-hari, sudah diputuskan sendiri gitu ya. Nah ini nanti maturity-nya ke arah sana. Next. Nah sekarang smart city. Ini juga adalah opportunity bisnis yang cukup besar ya, yang cukup besar dan ini sangat-sangat tergantung dengan terus terang dengan kemauan pemerintah. Karena at the end tujuan kita untuk melakukan smart city adalah good and clean governance ya. Artinya less human intervention, semua jadinya transparan, apapun akan jadi transparan mulai dari regulasi, pengaturan maupun stick and carrot ya. Kalau sekarang di Jakarta udah mulai ada e-tilang ya. Itu juga salah satu sebenarnya adalah smart city. Kita bisa mensupport ini jauh lebih banyak dengan 5G. 4G bisa tapi sekali lagi sangat terbatas. Dengan 5G mereka hanya cukup menyiapkan kamera, cukup menyiapkan apa yang menjadi objek yang akan ditilang atau akan dicek. Nanti biarin algoritma modelingnya yang akan kita dibuat oleh secara teknologi, secara pelan-pelan mesin akan belajar sehingga use case apa yang ditilang, apa yang tidak ditilang akan lebih smooth gitu loh, tidak black and white ya. Ini salah satu aplikasi e-tilang ini yang nanti akan sangat berkembang lebih maju lagi, lebih granular lagi, lebih detail lagi, bukan hanya ngomongin satu jalan protokol saja, tapi semua jalan tikus pun bisa gitu ya. Dengan adanya 5G dengan sensor yang bisa dimonitor dengan lebih banyak. Nah, kemudian yang kita tahu sekarang iktp itu juga sudah dari dulu dilakukan. Nah, nantinya mungkin bukan hanya iktp, sekarang mungkin pemerintah sudah mau biometrik gitu ya, bukan hanya sidik jari tapi bisa kornea, retina mata, bisa wajah gitu, face recognition. Jadi semua data itu memerlukan analisa yang jauh lebih besar. Koneksi sekarang mungkin nggak cukup karena namanya wajah harus detail ya, tidak bisa blur gitu ya. Nah dengan 5G hal itu sangat-sangat dimungkinkan. Jadi use case di 5G itu terbuka untuk pemerintah untuk bagaimana membuat layanan ke publik itu jauh lebih smooth, jauh lebih bagus, dan jauh lebih transparan. Ya. Itu tentunya harapan kita semua. Ya. Nah ini sekali lagi buat teman-teman, mulai pikirin kira-kira kalau ada teman-teman yang sudah dekat dengan pemerintah, punya bapaknya di kepemerintahan, mulai tanya sebenarnya apa sih yang bisa kita otomatiskan, apa sih yang bisa kita bikin lebih intelijen atau lebih smart, sehingga use case itu nyambung gitu, use case itu akan dipakai oleh pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Next. Nah. Ini adalah the biggest chunk. The biggest chunk tentunya adalah industri. Ya. Tadi kita pertama bagaimana use case itu untuk bisnis di perumahan, di rumah kita sendiri secara personal, secara keluarga. Yang tadi gimana governance, karena tujuannya good and clean governance. Dan ini adalah bisnis yang sesungguhnya, ya, opportunity business. Karena sebagian pendapat expert yang saya dapat gitu, yang saya diskusi adalah 5G itu kalau hanya mengandalkan mobile broadband seperti halnya 4G, bisnis case-nya itu tidak akan masuk, tidak akan mendapat keuntungan atau profit seperti yang
plan dari awal ya. Biarpun ini berdasarkan atas tingkat maturity yang perlu mungkin waktu 2 atau 3 tahun. Jadi vertical industry, sekali lagi vertical industry adalah opportunity yang paling besar yang akan memberi bahan bakar kepada development 5G itu sendiri. Kenapa hal ini sangat penting? Karena semakin tahun yield data, yield itu adalah harga per mega atau harga per giga ya. Yield data itu di-expect-nya akan semakin rendah. Data itu akan semakin rendah. Jadi kalau kita mengandalkan revenue dari mobile, dari orang memakai paket data, operator tidak akan bisa sustain mendevelop 5G karena 5G adalah perlu investasi yang cukup besar. Ya, jadi vertical industry use case ini sangat-sangat diperlukan. Malah ini harusnya menjadi fokus pada saat kita deploy 5G. Biarpun sekali lagi perlu waktu untuk mengembangkan sampai itu benar-benar mature, ya. Nah, di mana saja sih yang kira-kira sekarang sudah mulai kita ajak ngobrol? Gitu. Yang pertama mobil ya, otomotif ya, atau kita tahu semua orang ngomongin autonomous, tapi yang paling immediate bisa kita proses adalah bagaimana membuat sensor di sebuah mobil yang langsung ke speedometernya, ke semua komputer sistem yang ada di mobil itu, sehingga behavior atau perilaku berkendara, kemudian kondisi mobil, dan lain sebagainya itu bisa kita monitor. Kalau semua mobil bisa diberi sensor seperti itu, ya terlepas dari privacy dan lain sebagainya, ya tentunya itu bisa kita manage terpisah gitu ya. Yang namanya insurance, yang namanya broker mobil itu akan jauh lebih gampang kerjanya gitu. Jadi behavior itu akan menentukan asuransi premi yang kita bayar. Ada misalnya terlihat dari dari catatan orang ini ngebut terus nih, nggak pernah ke bengkel, semua jadwal bengkel reparasi atau jadwal rutin nggak pernah dipenuhi, semua telat, otomatis insuran akan membuat premi lebih mahal. Ya, ada yang teratur, nggak pernah ngebut gitu ya, mungkin ini risikonya lebih kecil, jadi preminya akan jadi sangat personal. Semua itu bisa kita mungkinkan kalau big data itu kita dapat dari sensor. Nah, untuk membuat sensor itu bisa ke semua mobil pada saat yang bersamaan dan data yang dikolek juga begitu banyak dan dianalisa dengan cepat, teknologi 5G ini yang memungkinkan ya. Sekali lagi 4G juga bisa, tapi tidak semasif 5G dan tidak seefisien teknologi 5G. Logistik juga sama ya, truk bisa di-develop. Saya yakin di beberapa use case di operator lain juga sudah mulai ke logistik, tapi dengan adanya 5G it's becoming even more massive and scale ekonomiknya itu dapat ya. Farm juga sama, terutama sawit misalnya. Ada salah satu plantation misalnya ada 100.000 pohon. Nah, kalau misalnya sekarang itu semua dapat punya sensor satu-satu gitu ya, cukup dihandle oleh mungkin 10 site, sudah bisa cover semua 5G, kita bisa bikin private 5G gitu ya. Semua sensor itu akan bekerja melihat kondisi pohon, bisa melihat status tanah, bisa melihat masalah kematangan buahnya gitu ya. Jadi memang less labor yang diperlukan, tapi akan sangat-sangat efisien. Efisiensi hanya didapat kalau skill-nya sudah sedemikian besar. Ya. Kalau masih cuma 10-30, cost-nya terlalu besar, nggak bakalan bisa memenuhi syarat standar efisiensi industri. Jadi ini adalah sektor yang paling harus digarap, karena hanya dengan membuat bisnis vertikal ini menjadi 5G customer, main customer, 5G development use case itu akan bisa berjalan. Karena ini adalah the real money, this is the real money. Di negara-negara lain, untuk mendukung adaptasi 5G di industri yang lebih cepat, malah diberikan insentif oleh pemerintah berupa pengurangan pajak, berupa penyediaan fasilitas, misalnya fiber dan lain sebagainya. Jadi bagi industri yang menerapkan teknologi 5G di industri, di proses manufacturing-nya, di proses delivery-nya, di proses supply chain-nya, di proses apapun juga diberi insentif oleh pemerintah.
Karena apa? Karena pemerintahnya tahu bahwa jika 5G ini diadopsi dengan cepat oleh semua industri, secara nasional efisiensi mereka akan naik, ya kan? Karena namanya GDP itu kan juga masalah efisiensi terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain sebagainya. Jadi hanya dengan membuat efisiensi di industri ini, mereka harapkan secara nasional produktivitas mereka naik. Nah ini yang mungkin kita harapkan pemerintah Indonesia juga, saya yakin sangat sadar ya. Makanya di setiap kesempatan Pak Menteri Kominfo itu selalu menekankan 5G is coming, ya. Dan tentunya beberapa ekosistem dan beberapa prerequisite 5G itu yang juga pemerintah sekarang sangat dorong. Mudah-mudahan nanti di slide berikutnya saya kasih apa saja sih yang sudah kita lakukan dan apa yang masih kita harus lakukan bersama dengan pemerintah untuk membuat 5G ini datang lebih cepat dan experience atau ekspektasi tadi yang saya sebutkan mulai dari smart life, smart city, dan smart production itu bisa tercapai. Selanjutnya. Oke, kalau ada yang bertanya kepada semua orang terutama di telco ya, wartawan kadang-kadang nanya, kan kapan sih 5G itu sebenarnya harus di-launch dan kenapa sih belum di-launch dan lain sebagainya. Saya sekali lagi untuk mendukung semua use case di atas secara ideal, ada 4 hal ya yang membuat 5G itu secara ekosistem akan berkembang dan akan sangat profitable ya. Tadi use case sudah saya sampaikan. Jadi semua use case itu harus di-develop. Semua use case itu harus dikembangkan dan dicari opportunity-nya. Ada yang less impact, ada yang high impact ya. Terutama yang mengenai vertical industry karena mereka lah sebenarnya yang mendapat efisiensi yang paling besar. Yang bersifat agak teknikal ya. Agak teknikal ini adalah spektrum. Kenapa sih spektrum ini penting? Teman-teman harus sadar bahwa semakin ke sini, terutama setelah pandemi dan work from home di mana-mana, keperluan bandwidth setiap pelanggan itu menjadi semikian besar. Ya. Network Excel saja saya sampaikan network Excel year on year itu selalu tumbuh 40% dalam hal traffic data. Artinya bisa dibilang adalah orang mengkonsum 40% lebih tinggi dari tahun ke tahun. Di tahun lalu rata-rata orang konsum itu rata-rata average ya mungkin 8 sampai 10 giga per bulan. Sekarang mungkin udah di level 14 sampai 15 giga per bulan ya. Nah, otomatis kalau kita nanti mengembangkan 5G, kebutuhan akan data itu kapasitas itu akan jauh lebih besar, sangat-sangat besar. Dan traksi ke 5G juga akan sangat berpengaruh terhadap yang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak memakai spektrum yang baru, otomatis pelanggan yang sekarang memakai LTE itu akan terganggu. Karena dengan kondisi sekarang saja, kita sudah megap-megap gitu ya. Kita sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat efisien dalam memanfaatkan spektrum. Jadi harus ada spektrum yang baru, sehingga 5G itu akan memberikan pengalaman yang ideal gitu ya. Di samping itu juga karena 5G itu adalah juga tergantung dengan kesiapan device. Jadi kita harus tahu juga bahwa di spektrum mana device itu diproduksi oleh manufaktur. Yang paling umum itu tentunya teman-teman sudah mungkin aware adalah di spektrum 3,5 GHz dan di 2,6. Jadi kalau kita sekarang launching di 3,5 GHz, hampir semua handset device itu sudah siap. Hampir semua. Karena apa? Itu adalah common spektrum yang dipakai oleh semua operator di semua negara. Terutama di Cina. Ya. Kalau udah Cina mengembangkan handset, kebetulan juga dia the biggest manufacturer handset in the world, otomatis handset itu jadi tersedia dan murah gitu ya. Jadi kebutuhan atas spektrum 3,5 atau 2,6 yang paling umum itu sangat penting. Saat ini Telkomsel melaunch di 2,3 di 2300 adalah spektrum yang baru mereka dapatkan bulan lalu ya. Nah, secara device ini memang cukup tapi tidak terlalu banyak ekosistemnya. Jadi kalau memang nanti 2,3 akan semakin komersial,
otomatis tidak semua handset sekarang siap untuk mensupport 2,3. Biarpun sudah ada, ya, tapi tidak umum. Kesiapan infrastruktur juga penting. Ini yang selalu sudah kita lakukan dari 3 tahun yang lalu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa 5G itu di spektrum idealnya itu di 3,5 dan 2,6. Sedangkan spektrum ideal untuk LTE yang sekarang kita punya itu di 1800 dan juga di 2100, ya kan? Jadi ada perbedaan spektrum lumayan gapnya. Nah, teman-teman di teknik elektro tentunya tahu bahwa semakin besar spektrum, jangkauannya, redamannya semakin besar kan. Jadi jangkauan coverage itu semakin kecil. Jadi yang kita harus siapkan juga adalah pada saat kita mengembangkan 3,5 sebagai main bandwidth di 5G, kita juga harus mungkin melakukan beberapa pembangunan baru di tengah-tengah site yang kita sudah punya sekarang, supaya penetrasi terutama ke dalam rumah, kita bilang indoor penetration itu jauh lebih baik. Di luar mungkin bagus, tapi begitu kita masuk rumah udah hilang, kita nggak dapat sinyal. Nah itu maksudnya pembangunan infrastruktur ini harus benar-benar kita redo lagi, kita replan lagi ya. Yang nomor 2 yang paling penting adalah fiber. Kenapa fiber ini penting? Karena kemampuan microwave sekarang ya itu paling maksimal kalau kalau kita bilang konfigurasi 1+0 itu adalah 150 mega kan ya. Sedangkan kalau 4+0 maksimum sekarang itu kita bisa konfigur maksimal itu sekitar 600 mega. Padahal satu site 4G itu kadang-kadang kita sudah bisa bilang perlunya 1 giga gitu. Ya kan, dengan full konfigurasi. Jadi microwave itu sudah nggak cukup. Jadi fiberisasi itu adalah sesuatu yang menjadi mandatory kalau kita mau mengembangkan site untuk 5G. Nah, itu yang sudah kita lakukan sekarang. Nah, device ini kenapa tadi saya sebutkan bahwa antara spektrum dan device itu sangat-sangat berhubungan erat ya. Karena spektrum apa yang kita pakai, harga device-nya berapa. Begitu spektrum itu lebih umum seperti 3,5 dan 2,6, device itu akan semakin murah karena produksinya sudah semakin massal, semakin banyak pemakainya, terutama kalau pemakainya udah di Cina itu. Jadi kalau saya pernah ngobrol dengan teman, perbedaan harga antara 4G dan 5G itu sekitar 500.000 katanya. Makanya kalau misalnya ada device yang pernah bertanya sama saya adalah, Dek, apakah di tahun ini kira-kira sudah ada yang mengembangin 5G atau tidak? Karena saya mau launch produk baru nih, gitu ya. Harganya misalnya 2 juta. Kalau misalnya ternyata 5G sudah ada, saya mau ngeluarin versi 5G-nya dengan tipe yang sama, tapi harganya naik 500.000. Di tengah kondisi pandemi sekarang, harga 500.000 itu cukup sensitif gitu loh. Makanya dia hati-hati. Ya, dia hati-hati banget. Kalau saya ngeluarin 2,5 belum tentu laku, padahal 5G-nya belum kepake gitu ya, agak mahal. Tapi kalau saya ngeluarin 2 juta, jangan-jangan 5G-nya datang. Akhirnya dia nggak jadi beli juga, karena kenapa nggak langsung 5G gitu ya. Nah ini sangat-sangat penting kerjasama telco, juga kerjasama dengan device manufaktur seperti Samsung, apalagi Samsung, Oppo, Vivo dan lain sebagainya itu sangat-sangat krusial sekarang ini dalam mempersiapkan 5G ya. Nah dengan demikian dengan adanya 4 inilah jadi motor penggerak 5G itu bisa lebih adopsinya lebih cepat, take up rate-nya lebih cepat, dan memberi benefit ke semua industri juga lebih cepat dan lebih besar ya. Next. Oke, tadi saya sudah ngomongin secara general juga bagaimana 5G bisa kita adapt lebih cepat gitu secara umum. Nah, mengenai Excel sendiri ini bukan promo ya, tapi sekali lagi ini adalah informasi yang sangat berharga untuk teman-teman semua. Kita sangat-sangat erat berkolaborasi dengan institusi pendidikan, salah satunya Telkom University, sebagai inkubasi use case 5G di depan ya. Oke, kita punya Xcam di kantor kita di Excel Asia Tower di Rasuna Said Jakarta yang menyiapkan facility bagi para developer, mahasiswa yang ingin mengembangkan ide-idenya untuk IoT ya. Kita juga punya Excel Future Leader.
Saya yakin teman-teman di TELU juga ada yang ikut Excel Future Leader. Setiap tahun kita mendidik sekitar 100-150, yang meng-apply itu sekitar 15.000, 20.000, saking ketatnya ya, dan itu kita pilih yang terbaik. Kita juga punya Akademi Madrasah Digital. Jadi kita juga kerjasama dengan IoT Community. Jadi kita memang sangat-sangat fokus bahwa IoT is the future. Biarpun sekarang belum ada, bisnisnya masih sangat kecil gitu ya, masih mendapatkan awareness dulu, mendapatkan attention dulu dari industri. Tapi sekali lagi, is all about use case ya. 5G itu is all about use case, karena industri ya use case lah yang. Dan teman-teman sekarang di Excel Future Leader untuk lulusnya, kalau dulu ya saya ingat mereka harus presentasi mengenai bisnis model. Sekarang mereka harus presentasi bukan hanya bisnis model saja, tapi mengenai IoT yang bisa dipasarkan, yang bisa diserap oleh market, oleh community, oleh pemerintah. Kemarin yang pertama itu di tahun lalu ada salah satu namanya Walletku, bagaimana IoT ini bisa membantu peternak walet untuk memonitor sarang waletnya sehingga dia tidak bolak-balik masuk ke ruangan walet, tidak bolak-balik harus ngidupin keran, tidak harus bolak-balik ngidupin lampu, dan tidak harus juga bolak-balik hanya buat ngidupin musik, karena ternyata musik itu juga sangat berpengaruh terhadap burung walet productivity gitu ya. Nah, use case ini simple gitu loh, dan sangat-sangat dirasakan manfaatnya oleh peternak walet ya, sangat-sangat. Ada juga peternak garam, petani garam, ada petani kopi dan lain sebagainya. Mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, ajak mereka diskusi. Misalnya ngajak tukang ojek ngobrol aja, kita juga kadang-kadang dapat insight gitu, karena ternyata apa pain point-nya mereka di rumah mereka gitu ya. Terus ngajak ngobrol misalnya tukang sayur, apa pain point mereka. Small thing yang kadang-kadang kalau kita bisa pikirin, oh ternyata is in a bigger scale, ternyata mempengaruhi community dan mempengaruhi satu profesi gitu ya. Nah ini yang saya encourage lagi teman-teman. Dan kalau misalnya sekarang mau mengeksplor dengan Xcamp, please ya, you really welcome. Apalagi kita sekarang sudah punya kerjasama dan ada beberapa perangkat kita juga ada di lab-nya Telkom University. Ya. Next. Nah ini yang sudah kita lakukan. Nah saya ingin juga membuat teman-teman jangan putus asa kalau kelewatan ini ya, karena setiap tahun kita melakukan hal yang sama, kita ulang lagi biar mendapat ide yang banyak ya. Dari Januari, Februari kita punya sosialisasi di Excel Camp. Maret, April biasanya ide-idenya itu diajukan. Kemudian di media proposal, ada prototyping dan finalisasi program. Ini adalah yang sudah kita lakukan sekarang, sehingga setiap tahun itu akan kita ulangi dan makin banyak makin baik. Dan jangan takut punya ide yang kesannya sepele itu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman mulai berpikiran, coba mulai dibuat ininya idenya, mulai dipikirin sekali lagi gitu ya, mulai di deep dive, diajak diskusi, sehingga kalau memang sudah oke, kontak aja misalkan Pak, saya mau ikut dalam program ini, which is really welcome. Dan endurance itu harus panjang ya, 1 tahun ini prosesnya, ini nggak bisa cuma sebulan 2 bulan terus mundur gitu ya. Nah kita harap teman-teman bisa banyak berpartisipasi, karena kita harapkan teman-teman mahasiswa, teman-teman yang masih muda ini ya, yang akan nanti siap untuk industri, idenya itu harusnya yang paling banyak dan harus yang paling kita dengar, karena paling besar customer-nya, end user kita, apa yang kita layani nanti adalah teman-teman juga, seumur dengan teman-teman. Makanya kenapa kita benar-benar pengen ide-ide itu dari yang muda-muda gitu ya. Next. Nah ini slide penutup saya. Jadi 5G teknologi itu yang akan menghadirkan banyak peluang bagi industri. Kalau banyak peluang bagi industri, artinya banyak peluang bagi kita semua ya, sebagai pelaku industri yang ada di dalamnya ya. Kemudian use case itu adalah salah satu pilar untuk mengimplementasikan 5G. Semua pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong pemenuhan use case ini ya. Jadi tidak lagi nanti sangat kaku mana operator, mana institusi pendidikan, karena bisa nanti collaborate. Industri pendidikan saya tell you bisa jadi think tank-nya, bisa jadi R&D-nya operator,
Di samping itu juga industri pun bisa jadi R&D-nya operator. Nah, ini harus benar-benar berjalan dengan baik. Tidak ada sekarang yang harus mengklaim bahwa R&D harus di saya. R&D harus di kampus misalnya. It's not the case. Kita bisa bareng-bareng buat ya. Nah, terus tentunya bekerja sama dengan industri pendidikan, kita harapkan ya, Excel harapkan bisa merintis lagi proses inkubasi ini dengan hadirnya use case 5G yang nantinya dengan otomatis juga mendorong inovasi digital di Indonesia dan talenta-talenta lokal. Kita bukan hanya jadi konsumen saja, tapi juga nanti jadi produsen-produsen inovasi dan ujung-ujungnya bisa menjadi teknologi trendsetter di masa depan gitu ya. Dengan demikian saya akhiri presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya open untuk beberapa pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Umar sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sangat luar biasa ya. Ini beruntung sekali ya kita hari ini bisa dapat insight ataupun informasi yang sangat lengkap ya terkait dengan perkembangan terbaru di dunia telekomunikasi saat ini ya. Terima kasih Bang Gede yang sudah mempresentasikan. Jadi ini sudah ada 4 penanya Bang dari sisi mahasiswa ya. Cuman sebelum ke mahasiswa saya boleh nanya sedikit nggak Bang? Ya, jadi secara teknis mungkin saya sudah tahu, cuman dari sisi user kan di sini banyak sekali user awam ya. Ketika 5G kemarin di launching, itu banyak sekali teman-teman yang sebagai user awam lah nanya ke saya ya. Ini pertanyaannya agak-agak tricky juga, cuman memang wajar ya sebagai konsumer karena tidak tahu detail. Mereka menanya gini Bang, kenapa 5G itu dijanjikan bisa sampai di atas 1 gigabit per second gitu ya. Nah, ternyata dari beberapa yang sudah mencoba di HP low end lah kita sebut gitu ya, itu nggak nyampe Bang, paling 500 megabit per second, pernah peak di speed test itu bisa 700 itu. Nah itu gimana Bang? Pasti sebagai engineer yang startnya dari engineer pasti tahu nih ya. Oke, terima kasih. Jadi yang namanya speed test itu adalah indikasi performance yang paling gampang dilihat itu ya, speed test ya. Dulu saya ingat pada saat kita melaunch 4G kita harus dapat 100 mega gitu ya. Nah, nyari 100 mega aja susah waktu itu karena harus live condition ya Pak Umar ya. Harus live condition ya kan. Ya, live condition itu adalah satu user semua bandwidth dipakai oleh satu user. Dan itu harus dulu mungkin harus kapasiti transmisi juga tidak boleh tercekik gitu ya. Jadi kalau bisa fiber. Bisa fiber misalnya minimum bandwidth 30 mega dan satu user dapat ya 100 mega. Nah, sekarang 5G ekspektasinya kan 1 giga gitu ya. 1 giga itu juga adalah spek teknis yang menjadi persyaratan atau hanya buat memastikan bahwa it's totally different dengan beberapa prerequisite yang harus dipenuhi. Misalnya spektrum minimal 50 mega. Pertama satu user pasti ya Bang, nggak mungkin di satu user karena kita namanya juga tes gitu ya. Terus pakai 50 mega dan juga yang satu hal yang mungkin semua operator akan maksimalkan adalah teknologi antena. Antena yang sekarang kita pakai harus masih MIMO kan. Nah, kalau teknologi antenanya masih yang misalnya nih masih MIMO yang paling rendah, tentunya nggak bakal dapat kapasiti yang diharapkan. Kemudian sekali lagi, pertama adalah performance side-nya tentunya ya tidak boleh ada drop call, tidak boleh ada bagus lah ya, transportnya juga fiber, spektrumnya minimal 50 mega gitu ya, dan usernya 1. Jadi ideal condition itu kita harus dapatkan untuk dapat maksimum throughput di atas 1 giga. Nah sekarang pada saat kenyataannya nanti komersial, tentunya bukan hanya satu user, sebanyak user kita akan jual. Yang paling penting adalah sebenarnya Bang, yang harus kita jaga itu bukan speed test ya. Karena orang pakai WhatsApp nggak perlu 1 giga kan. Ya kan? Nggak, ya kan? Ya, WhatsApp itu 1 mega cukup gitu. Malah setengah mega cukup kalinya buat teks.
Yang paling penting yang kita jaga adalah konsistensi. Jadi jangan sampai turun naik, jangan sampai experience saya jelek pada saat saya memerlukan high speed, jangan sampai saya jelek pada saat saya memang memerlukan untuk video conference dan lain sebagainya. Jadi 1 giga itu adalah sangat-sangat ideal, 1 user, tapi kalau misalnya itu bisa dipakai sebagai syarat untuk misalnya untuk live operasi gitu ya, baru kemudian yang lainnya itu harusnya nggak masalah. Karena speed test memang yang paling gampang diukur, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bang Gede ya. Ini mestinya mahasiswa juga punya pertanyaan yang sama ya sebagai user awamnya. Ya. Baik, terima kasih Bang Gede atas penjelasannya ya. Selanjutnya ada 4 penanya dari mahasiswa kita yang sudah mengantri. Oh ya, ini alhamdulillah kita dapat dukungan penuh dari Direktorat CAE ya. Untuk penanya nanti ada souvenir menarik yang akan diberikan oleh Direktorat CAE. Pertanyaan pertama saya berikan kesempatan kepada Mas Timothy Harlian. Silakan Mas Timothy. Suara saya ada, Pak? Ada. Oke. Terima kasih Pak Umar untuk kesempatan bertanyanya. Oke Pak, saya mau bertanya, mungkin ini pertanyaan saya lebih ke ini ya, saya lebih ke curious saja gitu. Saya ada sedikit penasaran gitu. Kebetulan waktu zaman 4G masih develop, saya agak cukup sedikit ngikutin sih, karena kebetulan waktu 4G masih develop, saya masih senang-senang sama review handphone dan segala macam dan ngikutin handphone gitu. Jadi mau tidak mau kan saya harus ngikutin perkembangan jaringan ini juga kan gitu. Jadi ya mungkin kalau ke 4G saya agak sedikit ngikutin dikit-dikit gitu. Kalau 3G mungkin di generasi kita yang sekarang masih mahasiswa ini, zaman 3G kita udah tinggal pakai kan, nggak ngikutin perkembangan transisi dari 2G ke 3G seperti apa. Nah, yang saya cukup penasaran, saya ingat banget waktu zaman 4G itu kalau nggak salah ada sedikit istilahnya, mungkin sedikit kompetisi antara mana nih yang mau diambil 4G WiMAX atau 4G LTE waktu itu. Nah, yang saya temukan perbedaannya di 5G ini, kok kayaknya 5G cuma satu aja gitu. Kalau dulu 4G kok kayaknya sampai mana nih yang mau dipakai nih, WiMAX atau LTE, tapi sampai dilihat juga WiMAX seperti ini, LTE seperti ini dan segala macamnya. Dan saya lihat di 5G kok dalam tanda kutip mulus-mulus aja gitu, kayak satu 5G udah gitu. Nah, sebenarnya Pak, apakah di belakang ini ada sedikit kompetisi seperti 4G juga kah gitu, atau memang yang nge-develop 5G ini cuma satu aja? Mungkin itu sih Pak yang saya penasaran. Terima kasih. Itu aja Timothy pertanyaannya. Iya Pak. Ini, siap. Terima kasih Timothy. Silakan Bang Gede. Ini kayak pertanyaannya wartawan ini. Oke. Sebenarnya ya betul. WiMAX tidak berkembang sebanyak sebenarnya di Indonesia. Kita tahu ada beberapa operator yang punya license WiMAX ya kemarin, tapi akhirnya nggak jalan dengan seperti halnya 4G yang LTE. Karena apa? Karena ternyata apa yang sekarang begini aja. Pada saat dulu WiMAX itu bisa dibilang kayak half fix kan sebenarnya ya, setengah fix sebenarnya ya kan. Sedangkan keperluan orang banyak untuk mobile. Terus yang kedua, begitu misalnya LTE itu dikembangkan sampai ke residential area, sehingga indoor penetration juga bagus. Kadang-kadang kita tidak men-switch ke WiFi begitu di rumah, itu ya. Saya aja kadang-kadang karena di rumah juga bagus, biarpun ada WiFi, malah LTE saya lebih bagus daripada WiFi di rumah. Oke. Jadi dan WiMAX juga license-nya itu banyak yang lokal kemarin ya, banyak yang per kota atau per pulau atau per provinsi. Sedangkan LTE kemarin license-nya itu adalah nationwide gitu. Nah, jadi dimanapun juga ya, yang saya paham adalah yang mobile itulah yang lebih
lebih umum atau secara pasar lebih gampang untuk dipasarkan, dan apapun yang mereka harapkan dari fix ternyata juga bisa di-entertain oleh mobile yang sama gitu. Orang nggak mau ribet sekarang. Satu handset, satu operator, saya udah bayar paket saya 100.000 sebulan, saya mau pakai, saya mau ngomong ngeluarin duit lagi. Nah ternyata kita sebagai operator telco bisa mengerti kemauannya customer, sehingga dimanapun mereka berada kita coba serve gitu ya. Sehingga mereka tidak berpaling ke teknologi lain, mereka tidak mengandalkan teknologi lain untuk men-serve internet need atau internet demand. Jangan salah bahwa sejak masa pandemi kemarin atau sebelum-sebelumnya, kita sekarang sudah sangat memperkuat bukan hanya di CBD area, di Central Business Area, tapi juga perumahan-perumahan. Karena kita tahu banyakkan orang sekarang pakai internet itu justru di dalam rumah. Nah begitu sekarang bagus sinyal dalam rumah, otomatis di mana WiFi memang masih tinggi gitu ya, karena unlimited dan lain sebagainya. Tapi sudah seamless banget sekarang, sudah seamless banget. Jadi kita sebenarnya kenapa ini, karena nyasar pasar yang sama sebenarnya gitu loh. Nggak ada bedanya dulu pasar WMX mana, pasar mobile mana, udah sama, segmennya itu sama. Itu yang membuat harusnya mana yang harus ada pemenang dan yang kalah jadinya gitu loh. Jadinya compete. Harusnya dulu mungkin nggak compete ini ya, tapi ternyata compete gitu. Nah begitu compete ya mobile yang menang, sehingga ini yang sekarang berkembang. Dari pengalaman 4G seperti itulah sekarang 5G itu seolah-olah jadi cuman satu gitu ya. Karena dengan adanya network slicing, dengan teknologi yang ada di 5G, semua segmen itu, semua yang memerlukan requirement yang berbeda-beda itu bisa di-entertain juga. Ada yang memerlukan bandwidth yang besar, ada yang memerlukan latensi yang rendah, ada yang memerlukan sensor connectivity yang banyak. Dengan satu teknologi kita bisa men-serve semua demand itu. Itu yang sekarang akhirnya semua sepakat, oke, satu 5G saja yang dikembangkan untuk demand yang berbeda-beda tersebut. Ya. Itu yang membuat mungkin sekarang sudah jadi satu, dan kayaknya mudah-mudahan ke depannya, saya nggak tahu nih ya, karena yang namanya demografi, yang namanya geopolitik juga menentukan teknologi gitu ya. Sekarang begitu antara China dan US, kita semua tahu. Saya nggak tahu ini nanti ke depannya seperti apa. Begitu China misalnya sekarang sangat maju dalam hal 5G, US katanya udah kita langsung 6G aja gitu, nggak usah 5G. Bisa saja. Itu bisa split lagi itu, karena bukan hanya teknologi ya, geopolitik juga sangat menentukan ini masapnya di teknologi. Kayak dulu punya Amerika dan GSM gitu kan di Amerika, di Eropa gitu. 2G itu kan Eropa sebenarnya. Dulu mereka punya CDMA, ternyata kalah. Nah, jangan-jangan ini bisa split lagi. Sekali lagi bukan hanya teknologi ya, politik juga menentukan, Mas Timothy. Itu di luar kontrol kita sebagai telco engineer. Masih mute? Jelas, Timothy? Jelas, Pak. Sangat jelas. Terima kasih. Jadi memang dalam menentukan standar itu juga sebenarnya di balik layarnya itu tidak semulus yang kita kira ya. Ada gontok-gontokan juga ya dari pemilik standar maupun pembuat teknologi ya. Cuman memang terlihatnya sekarang lebih smooth karena banyak faktor ya, termasuk tadi disampaikan geopolitik juga ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya penanya kedua, saya berikan kesempatan kepada Komang ya. Komang Jaya Baskara, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertama-tama saya setuju juga bahwa teknologi 5G itu membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam interaksi kita dengan teknologi. Nah, namun saya sering mendengar juga kalau sebenarnya yang masyarakat itu sudah puas dengan kecepatan dari 4G. Dan kalau kita melihat theoretical speed dari 4G itu juga sebenarnya terbilang tinggi ya, sekitar 100 megabit per second atau mungkin lebih untuk yang LTE Advanced. Nah, sebaliknya yang mereka keluhkan itu, dari yang sering saya dengar, itu adalah masalah stabilitas dan coverage atau cakupan dari operator itu sendiri. Sehingga lokasi masih merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan pemilihan operator. Nah, saya juga berpikir bukannya lebih baik ya jika operator itu memprioritaskan
pemerataan jaringan yang pada akhirnya kan memungkinkan typical speed akan lebih dekat dengan theoretical speed dari 4G itu sendiri. Nah, jadi secara singkat pertanyaan saya adalah, apakah operator tidak memprioritaskan pemerataan jaringan atau apakah operator memiliki strategi tersendiri dalam mengimbangi antara pemerataan jaringan dan implementasi teknologi terbaru seperti 5G ini? Oke, wah ini keren banget nih. Ini sebenarnya pertanyaan hampir seluruh rakyat Indonesia ya, karena beberapa minggu lalu Bang saya pergi ke daerah di Sulawesi Tenggara itu ya. Jadi jangankan kita bicara 4G Bang, 2G aja nggak ada gitu. Jadi 2G biarpet gitu ya, di beberapa titik baru kita bisa dapatkan. Nah ini gimana nih, nyambung dengan pertanyaan Komang nih Bang. Silakan. Oke, kalau tadi Timothy pertanyaan wartawan, ini pertanyaan DPR ini. Jadi harus hati-hati saya jawab, takutnya dikutip ini. Begini, kita tahu ya, makanya tadi saya sampaikan kenapa dalam hal ini Excel belum melakukan 5G, karena kita sekarang masih berusaha untuk membuat experience di LTE itu lebih stabil, lebih bagus gitu ya. Dan juga kita masih tetap mengembangkan. Biarpun kayak Telkomsel ya, sekarang membangun 5G tahun ini sudah launch, bukan berarti mereka berhenti membangun LTE. Karena pondasinya 5G itu adalah 4G. Apalagi mereka pakai yang namanya non-standalone kan. Non-standalone itu artinya download-nya masih memang memakai 5G, signaling dan upload-nya masih 4G. Karena cakupan 4G itu masih sangat besar gitu ya. Jadi di beberapa studi yang disampaikan beberapa konsultan, dengan adanya 5G, traffic 4G itu akan meningkat. Aneh kan? Jadi adanya 5G itu membuat traffic 4G juga meningkat. Karena apa? Karena perlu waktu untuk membuat blanket 5G coverage. Semuanya masih 4G sekarang. Saya yakin Telkomsel sampai akhir tahun, misalnya dia mau memplan misalnya 13 atau 15 kota, tidak blanket coverage 5G-nya. Di beberapa spot saja, tidak semua ya. Jadi jangan khawatir, kita masih membangun 4G dan pengen untuk membuat 4G capacity itu juga cukup. Tapi ada satu hal nih, kenapa 5G itu juga di-push oleh pemerintah. Di beberapa negara ada survei yang menyatakan bahwa 5G itu membuat development R&D, terutama karena terkait dengan use case itu meningkat tajam, ya kan? Orang jadinya yang di luar industri telco yang tidak tahu mengenai 5G bisa ikut terlibat dalam mengembangkan use case masing-masing industri. Nah, itu akan menentukan indeks indeks entah indeks pendidikan, entah indeks penelitian, entah indeks apapun juga kemajuan dari satu bangsa, satu negara gitu ya. Di 5G ini begitu banyak use case yang bisa kita explore sesuai dengan value-value yang tadi saya sampaikan, itu tidak bisa kita lewatkan karena kalau kita tidak mengembangkan sekarang, Singapura sudah mulai. Malaysia sudah mulai, apalagi Hong Kong, apalagi Cina. Kita tidak mau jadi penonton gitu ya, ya kan? Nanti begitu 5G itu datang, ternyata orang Cina, orang Singapura, orang Malaysia yang datang bawa use case, karena di negara mereka itu udah mature, udah dikembangkan dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah kita penonton gitu loh, karena bagi industri, bagi Astra, bagi BCA, tentunya dia pakai hitung-hitungan bisnis kan. Saya nggak mau nunggu orang Indonesia belum mulai kok baru mulai, kapan mature-nya ini. Orang Singapura datang sudah mature, sudah terbukti di beberapa negara, kenapa nggak saya langsung pakai? Bulan pertama saya sudah mendapat benefit dari use case yang dia tawarkan. Sedangkan kalau saya ngobrol dengan orang Indonesia, orang dengan TELU, dengan UI, dengan ITB, baru mau coba, baru POC, baru trial. Berhasil atau tidaknya belum tentu. Tahun depan kalaupun berhasil udah sangat telat gitu loh. Ya kan? Jadi kenapa kita harus adopt ini sambil kita
juga tetap mengembangkan 4G coverage kita karena kita tidak ingin ketinggalan gitu loh. Karena kita juga harus nantinya bersaing dengan negara-negara yang sudah mature itu, terutama untuk men-serve industri yang sangat memerlukan efisiensi ini, sangat memerlukan solusi-solusi ini. Nah, kita ingin terlibat, kita ingin ikut sebagai produsen katanya kan, bukan hanya konsumen gitu loh. Ya. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita ingin jadi pemain, kita ingin jadi pelaku utama gitu loh di 5G ini. Di use case-nya, bukan di teknologi telekomunikasinya, tapi di use case-nya kita ingin jadi pemain utama. Itu hanya bisa kalau kita ikut mulai sekarang dan ikut berdarah-darah lah, men-trial, rugi sana, rugi sini, nggak jalan, segala macam ya, mulai dari kecil, kemudian dari skala medium, skala besar. Sehingga itu akan mature dengan sendirinya gitu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tetap 4G kita bangun, jangan khawatir. Kalau bisa dibilang sampai 3 tahun ke depan kita masih mengembangkan 4G, kita sekaligus kita mengembangkan 5G, fiberisasi. Pelan-pelan, spoti-spoti kita mulai mengenalkan 5G, terutama ke industri biar kita belajar bersama. Dan yang salah satu survei juga mengatakan bahwa 5G itu tidak akan bisa ada take-up rate atau adopsinya kalau 4G-nya nggak bagus. Ya. Hanya dengan 4G yang bagus, 5G itu bisa di-materialize, bisa di-monetize. Karena dengan adanya 4G yang bagus, orang sudah terbiasa dengan data speed yang tinggi, konsumsi data yang besar, baru 5G itu bisa menjadi keuntungan. Karena 5G itu bisa dibilang membuat efisiensi yang jauh lebih baik dari 4G. Men-serve customer yang jumlah lebih besar, data yang lebih besar dengan investasi yang sama. Tentunya itu menguntungkan kan. Nah, itu. Jadi 4G tetap penting banget biar 5G demand itu ada gitu. Karena kalau nggak tahu ujung-ujung di satu kampung nggak ada 4G, saya bangun 5G ya siapa yang akan pakai gitu. Mereka nggak tahu 4G-nya nggak gitu. Jadi 4G masih akan kita bangun dan akan kita kembangkan stabil sesuai dengan demand yang ada sekarang. Demikian, Komang. Menjawab ya, Komang ya. Siap, menjawab Pak. Oke, baik. Ini mohon maaf, udah mendekati 11:30. Penanya ketiga, Bayu Kurnia Pratama, saya rasa berkaitan juga ya dengan pertanyaan barusan ya. Boleh saya skip ke penanya keempat, Bayu? Siapa? Tidak apa-apa, Pak. Nah ya, oke. Tadi sudah terjawab soalnya terkait dengan 4G dan juga transisinya gitu ya. Oke, penanya keempat, Fajar Zulfikar, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Mungkin singkat saja ya, Pak. Di perkembangan 5G ini bisa mendorong ke teknologi hologram ya, Pak ya. Nah, dari masa pandemi ini kira-kira kalau misalkan 5G ini berlangsung dan hologram, apakah akan efektif kita kuliah untuk dosennya menggunakan hologram atau seperti apa gitu, Pak? Apakah itu akan lebih efektif atau tidak? Karena mungkin ada juga virus-virus baru yang memungkinkan kita pandemi akan semakin panjang gitu, Pak. Jangan sampai lah kalau sudah cukup COVID aja ya yang cukup lama ini ya. Oke, Bang Gede, ini mungkin kaitannya dengan use case ini pertanyaan praktisi ini. Ada 3 macam pertanyaan yang saya dapetin hari ini. Oke, praktisi, jangan straightforward to use case ya. Nah, hologram itu ada satu use case ya, salah satu use case yang ingin kita tunjukkan bahwa dengan adanya 5G, kapasiti data yang besar. Karena hologram itu kan datanya besar kan, bukan hanya 2 dimensi loh ya, 3 dimensi kan. Kalau 2 dimensi ya kayak PowerPoint kayak sekarang aja nih, 3 dimensi. Jadi kita hanya ingin menunjukkan bahwa data yang besar, latensi yang rendah karena di sana bergerak, di sini juga ikut bergerak hologramnya. Ya kan? Ada dua value 5G yang kita coba tunjukkan dengan adanya hologram showcase itu. Enhanced mobile broadband dan low latency ya. Nah, aplikasinya apa? Sekali lagi aplikasinya salah satunya adalah pendidikan pasti. Menghadirkan dosen di depan. Tapi untuk saat ini harga proyektor hologramnya itu terlalu mahal.
Ya, belum bisa handset pakai untuk memproject gitu ya, hologram ya. Kalau sekarang kalau memang belum sampai ke massive production, ke user end customer yang biasa, ya nggak bisa ini, nggak praktikal lah ya. Tapi kalau misalnya antara bisnis to bisnis, antara perusahaan misalnya perusahaan minyak Indonesia, perusahaan minyak Arab, perusahaan minyak Amerika gitu ya, Brasil dan lain sebagainya, conference. Nah, itu salah satu mungkin ya, salah satu aplikasinya. Jadi semua bisa ngelihat masing-masing utuh gitu secara hologram, CEO-nya ya, karena terus terang biayanya besar. Ya, tidak semua company bisa membeli. Kita aja kemarin punya kita bekerja sama dengan, dalam hal ini Ericsson waktu itu, mereka pun mengatakan bahwa yang punya ini nggak banyak. Dia pun pakai third party gitu. Ya, tapi memang pakai buat use case bagus gitu karena menunjukkan big capacity and high low latency. Jadi untuk pengajaran tell you misalnya kayaknya nggak praktikal deh. Itu contoh aja. Mudah-mudahan ya, kita nggak tahu kan, semakin banyak pemakaian semakin murah kan karena semakin massal. Mungkin 10 tahun lagi it's very common. 10 tahun lagi ya, 10 tahun lagi lah ya, maksimal lah, mungkin 7 atau 6 tahun dari sekarang begitu 5G sudah common. Karena yang paling penting sekali lagi ya, paling penting tadi mungkin menjawab pertanyaan Komang juga, kita harus punya satu kill app ya, killing app yang benar-benar hanya bisa jalan di 5G. Itu kuncinya. Ya, sekarang mungkin Pak Umar tadi WhatsApp, nonton YouTube itu bukan killing app 5G itu mah, ya kan? Jadi orang nggak akan merasa bahwa kenapa saya perlu 5G gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ada aplikasi yang hanya work in 5G dan itu masih kita tunggu gitu ya, sampai sekarang masih belum ada. Pada saat itulah orang tahu bahwa we need 5G. Saya punya teman banyak dari Cina. Dia mengatakan dia sekarang hampir blanket kan di sana, terutama di Shenzhen, di Shanghai. Itu 5G-nya udah blanket ya. Sekarang melihat 4G itu mereka kayaknya masuk ke dinosaurus gitu loh. Masuk old, kayaknya udah tua gitu loh. Padahal baru kemarin ya. Ya, coba teman sekarang 4G. Mau nggak dapat 3G sekarang? Padahal sebenarnya mungkin pakai WhatsApp juga, pakai YouTube juga gitu ya. Nah, once you go to 5G, you don't like 4G. Ya kan? Nah, cuman killing app-nya mana nih gitu. Nah, itu yang saya minta teman-teman yang ada di kampus Tell You yang ada hadir sekarang ini, coba pikirin killing app apa. Tadi saya kasih 3 value proposition itu. Killing app apa yang kira-kira hanya bekerja di 5G. Siapapun yang bisa menemukan itu is going to be rich. Ya kan? Is going to be rich. Ya, killing app itu yang jadi tantangan kita semua. Kita pun operator benar-benar pingin gitu loh. Begitu 5G kita mulai deploy harus ada aplikasi yang hanya bekerja di 5G karena experience-nya is really amazing, is really unimaginable now gitu ya. Yang hanya buat di 5G. Nah, begitu itu misalnya kayak Mobile Legends hanya bisa untuk 5G karena apa? Wah, gambarnya udah kayak orang aja udah gitu ya. Bisa 3D, bisa apa aja. Nah, begitu gaming itu yang akan menjadi drivernya 5G karena hanya bisa bekerja di 5G, I'm sure adoption rate akan sangat-sangat besar. Dan pemerintah akan semakin merasa perlu untuk mensupport gitu loh. Baik dalam hal spektrum, community, ekosistem, dan lain sebagainya. Kayaknya kepanjangan jawaban saya ya. Nggak apa-apa. Fajar ya, menjawab ya Fajar ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, penanya terakhir kepada Syekh Rifanka. Baik, terima kasih Pak Umar. Ya. Selamat siang Pak Gede. Ini itu kepalamu kebalik itu. Hah? Videonya kebalik sepertinya. Kebalik ya. Yaudah Pak, saya langsung pertanyaan aja Pak. Ini pertanyaan dari Kere Hore Pak, dari kaum Kere Hore. Ini kenapa ya Pak? Operator seluler itu kayaknya berat banget untuk mengeluarkan paket yang full unlimited. Sekalipunnya unlimited, pasti ada FVP-nya. Nah, selanjutnya kan untuk urusan pakai internet 5G itu apakah akan lebih mahal Pak dari 4G? Soalnya kan yang tadi Bapak mention itu kan aliran data dari 5G-nya kan lebih besar, jauh lebih besar daripada 4G. Nah, kira-kira untuk pricing-nya itu akan seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Wah, mantap. Ini kok jadi kayak kalong ini.
Kebalik. Oke, saya jawab ya. Bagaimana pricing nantinya di 5G? Tentunya saya nggak bisa jawab dulu ya, karena memang kita belum ya. Tapi apakah akan ada produk khusus? Iya, karena investasinya juga baru, dan mulai dari transport, bukan hanya radio ya, transport juga harus fiber ya. Mungkin agak lebih mahal, karena experience-nya kan berbeda ya. Sama kayak kita masuk hotel, mau deluxe, superior, atau apa yang paling tinggi itu President Suite gitu misalnya, pasti beda ya kan, pasti beda. Nah tentunya ini kita fair aja, biarpun misalnya teman-teman belum punya 5G package, kan saya bilang kok LT-nya juga bagus kok. Jadi nggak akan ada yang merasa bahwa setelah ada 5G customer 4G akan ditinggalkan. Kita akan tetap serve itu, dan dimanapun juga yang namanya price itu akan erode time to time. Begitu makin banyak orang pemakai, makin banyak capacity yang traffic yang di 5G, ongkos produksinya itu akan makin rendah. Nah, ongkos produksinya makin rendah itu biasanya kita juga koreksi price-nya kita, ya kan? Jadi nggak usah khawatir, ya kan? Kita akan terus menyesuaikan, dan kita sih harapkan semua masyarakat itu 5G itu nantinya kalau sudah blanket itu bisa affordable ke semua pelanggan ya. Nah, soal unlimited begini. Konsep kita di mobile itu adalah capacity itu sebenarnya tidak unlimited. Ya, capacity radio transport kita itu limited sebenarnya. Ya kan? Kalau misalnya kita membuat produk unlimited itu benar-benar kita juga harus mengerti sebenarnya secara personal berapa sih data consumption yang dipakai gitu ya. Sekarang mungkin karena big data analitik kita belum terlalu advance, mudah-mudahan tahun depan lebih advance. Tiap orang akan kita tahu sebenarnya konsumnya seperti apa, behaviornya seperti apa. Sehingga pada saat kita memberikan produk ke setiap orang, itu benar-benar sesuai dengan apa yang mereka konsum. Jadi tidak pernah ada orang yang merasa bahwa kok internet saya cepat habis, data saya cepat habis, gitu ya. Karena kita tahu bahwa Pak Umar ini senang nonton video Netflix tiap hari minimum 2 jam gitu misalnya ya. Wah, ini 50 giga sebulan nih habis nih. Ya udah, artinya kita akan menawarkan paket ke Pak Umar unlimited ya Pak. Karena Bapak tahu bahwa Bapak paling habisnya 50 giga, gitu ya. Nah, setelah 50 giga ya kita ada FVP lah ya. Karena sekali lagi kalau kita tidak untung, gimana kita bisa ngembangin network? Ya kan? Semua ini ada bisnis, tapi tentunya kita sangat mengerti customer kita, kemampuannya, behaviornya, dan keperluannya seperti apa. Gitu loh. Nah, ini kita lagi kembangkan metodologi itu, capability itu, sehingga tidak ada nanti orang yang merasa bahwa saya dicurangin nih unlimited tapi kok sehari udah habis gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Dan kenapa ada FVP ya itu tadi, karena kita juga ngejaga experience orang lain kan. Kan tidak hanya sendiri pakai network. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya analitik kita sudah bagus itu ya, and it will be soon. Jadi nggak ada orang yang merasa dirugikan, dan Pak Umar, terus Pak Syekh ini, Mas Syekh ini dapat paket yang berbeda-beda gitu loh, punya harga yang berbeda-beda, ya kan? Pak Umar karena kaprodi tentunya nggak mungkin dong beli murah gitu ya, pasti harus beli mahal. Mungkin dalam produk yang sama harga yang Pak Umar beli bisa lebih mahal loh. Namanya ini untuk menjaga biar teman-teman mahasiswa bisa dapat lebih murah loh Pak Umar. Jangan salah ya, jangan komplain gitu loh. Karena kita juga pengen ada subsidi seperti itu ya. Makanya analitik itu penting, big data itu penting. Semua orang tidak merasa dirugikan. Semua orang karena kita paham apa yang dia perlukan, apa konsumsinya, behaviornya, sehingga paket unlimited mungkin nantinya akan berbeda-beda sesuai dengan konsumnya. Ya, itu yang bisa saya jawab dulu. Mengenai harga, tentunya 5G kita masih belum punya sekarang, masih lama itu ya, masih dalam tahap persiapan. Pasti lebih mahal karena lebih experience-nya akan jauh-jauh lebih baik ya. Dan overtime akan lebih murah
dengan seiringnya dengan makin banyak pelanggan, makin efisiennya network kita untuk 5G. Terima kasih Pak Umar, Mas. Mas Rifanka terjawab ya, sepertinya jawabannya sudah lengkap sekali ini. Oke, terima kasih Bang Gede, sepertinya sudah hampir mendekati akhir dari pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Gede dari Excel Axiata. Saya sebagai Kaprodi juga sebenarnya sangat berterima kasih kepada Excel Axiata karena tahun lalu ada beberapa mahasiswa kami yang lolos Excel Future Leader ya. Dan ini saya lihat cukup membawa perubahan karena saya tahu betul tugas akhir yang bersangkutan juga terkait dengan proyek di Excel Axiata itu. Jadi apa yang dia lakukan di sana ternyata bisa membawa dampak yang cukup baik di lab-nya maupun di teman-teman lab-nya ya. Dan ini saya harap tetap bisa diselenggarakan di tahun-tahun yang mendatang, Bang Gede ya. Ya, pasti Bang. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh partisipan untuk acara SG kita hari ini ya. Sekaligus menutup rangkaian SG yang kita selenggarakan di semester genap tahun 2020-2021. Dan kita beruntung sekali mendengarkan paparan yang sangat up to date ya tentang 5G pada hari ini dari sumbernya langsung yaitu Bapak Igede Darmayusa selaku CTO dan Director di Excel Axiata. Kami mewakili Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan juga support dari Excel Axiata, Direktorat CAE, dan juga seluruh partisipan ya, seluruh mahasiswa yang bergabung pada hari ini, juga teman-teman alumni yang sudah berkenan untuk join di acara kita hari ini. Baik, demikian mungkin penutup dari saya, Pak Gede, sebagai moderator dan juga mewakili Fakultas Teknik Elektro. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga karir Bang Gede ke depan makin moncar gitu ya, dan Excel Axiata makin amin. melayani sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Demikian acara SG kita pada hari ini, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.